Halo Sobat Oncinema, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kalian semua baik-baik aja ya kan? Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Dohua Battle Through the Heaven episode ke-130. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Setelah berhasil memurnikan 3000 Burning Flame, Xiaoyan menerima kabar bahwa para tetua Menara Pil yang telah menemukan lokasi Yaolou, tetapi ia telah dipindahkan ke lokasi lain. Maka para tetua berjanji untuk meneruskan pencarian, dan tak lama kemudian Suani meminta Xiaoyan untuk mengikutinya, di mana para tetua dapat melacak lokasi Yaolou. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di episode kali ini? Jadi langsung aja cari posisi yang paling nyaman, dan inilah alur ceritanya. Suan Kongzi lantas mengatakan, walaupun Menara Jiwa menempatkan banyak cabang di seluruh dataran tengah, namun tim pengintai berhasil menemukan cabang Aula Jiwa berada di wilayah barat laut, Pegunungan Jiwa Mati, dan kemungkinan Yaolou berada di tempat ini. Suan Kongzi melanjutkan Pegunungan Jiwa Mati merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dataran tengah. Selain cuacanya cukup ekstrem, tempat ini juga banyak sekali ditinggali monster tingkat tinggi, sehingga sulit untuk melewatinya. Dan menurut informasi yang mereka dapatkan, cabang Aula Jiwa yang berada di area Pegunungan Jiwa Mati dijaga setidaknya ada 5 dozun. Bahkan Suani sendiri tidaklah yakin apakah Tianzun berada di sana. Selanjutnya Suan Kongzi meminta Xiaoyan untuk tidak mencemaskan Yaolou, pasalnya gurunya itu adalah aset paling penting bagi Aula Jiwa. Meskipun begitu, Xiaoyan memilih untuk menunggu kehadiran Feng Zunze, pasalnya jika ditambah Feng Zunze, persentasi kemenangan mereka akan cukup besar. 哎呀，赵狗熊也不知道去哪历练了。金的话，只能先等风老过来了，再加上一名天尊的可能性。 Mendengarkan percakapan ini, Tian Lezi mencoba untuk memberitahu Xiaoyan di mana jika Menara Pil tidak bisa ikut campur dalam urusan tersebut, ditakutkan seluruh dataran tengah akan terjadi perang besar. Meskipun begitu, Xiaoyan yang tidak mempermasalahkannya dan hanya mengucapkan terima kasih atas bantuan para tetua Menara Pil yang sudah menemukan lokasi Yaolou. Di sisi lain, setelah mendengar kabar dari Xiaoyan, jika mereka baru saja menemukan posisi gurunya dan meminta Feng Zunze untuk datang menemuinya, semangat dalam diri Feng Zunze semakin menggebu-gebu, di mana ternyata sudah menantikan kabar baik tentang Yaolou, sehingga dia berjanji akan menyelamatkan Yaolou dari genggaman Aula Jiwa. Beberapa saat kemudian, melihat kemampuan tangan segal Kaisar Zoyan, Tian Huo beranggapan kekuatan ini memiliki peluang cukup besar untuk mengalahkan seorang Master Dozon. Bahkan setelah dia mengucapkan hal ini, Xiaoyan lantas mencoba untuk menguasai teknik baru yang disebut segel pengubur langit. Meskipun dalam percobaan pertamanya Xiaoyan yang telah gagal, serta menyadari segel keempat membutuhkan basis kultivasi di ranah Dozun, akan tetapi demi menyelamatkan sang guru, Xiaoyan bertekad untuk menguasai segel tangan Kaisar. Oleh sebab itu, dia pun lantas memulai latihannya. Walaupun Yanxian mencemaskan kondisi Xiaoyan, bahkan dia juga sudah melakukan latihan dalam waktu 7 hari. Akan tetapi Tian Huo memintanya untuk tidak mengganggu Xiaoyan, pasalnya dengan sifat Xiaoyan yang pantang menyerah ini, dia tidaklah mungkin berhenti sebelum benar-benar menguasai kemampuan tersebut. 在他老师没被救出来之前，这个拼法，萧炎的身体怕是会吃不消。 Singkat cerita, kota Menara Pil dikejutkan dengan kemunculan sebuah kapal besar dan membuat Qiuling yang melihatnya pun dipenuhi dengan wajah rasa penasaran. Dan tak lama dari itu, Suan Kongzi lantas meminta Feng Zunze untuk memasuki ruangan Menara Pil terlebih dahulu. Mendengarkan dan melihat ucapan barusan kembali menarik perhatian Qiuling. Dia beranggapan jika kedatangan Feng Zunze, pastilah akan terjadi sesuatu perang besar. Di sisi lain, sambil menyambut kehadiran Feng Zunze di ruangan, serta melihat sosok Pak Tua yang berada di sampingnya, bahkan Suan Kongzi sendiri pun tidak mengenalinya. Lantas Feng Zunze pun memperkenalkan rekan yang berada di sampingnya itu, yang bernama Tie Jian. Mendengarkan nama barusan jelas saja mengejutkan Suan Kongzi, pasalnya sejak 5 tahun yang lalu Tie Jian pernah membantai sekte pedang iblis dengan sangat mudah. Secara bersama dengan hal ini, Xiaoyan dan teman-temannya akhirnya terlihat memasuki ruangan.
Lagi dan lagi melihat perkembangan Xiaoyan sudah mencapai dozong bintang 9 sontak saja, bikin Tiejian kebingungan di mana Feng Zunze pernah mengatakan jika Xiaoyan baru saja menerobos ke ranah dozong. Akan tetapi malah sudah mencapai bintang 9. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Feng Zunze malah bertanya kepada Xiaoyan bagaimana dia bisa berkembang sejauh ini. Xiaoyan bilang dia cuma memiliki keberuntungan saja, dapat menerobos dozong bintang 9, dan langsung memperkenalkan ketiga rekannya yang akan ikut serta membantu menyelamatkan Yaolo. Sambil berbisik dengan Feng Zunze melihat dua dozun, serta bakat juga sangat overpower bisa mencapai ranah dozong bintang 9. Dalam waktu 1 tahun, Tiejian beranggapan jika perkembangan Xiaoyan terlalu mengerikan. Tetapi mau bagaimanapun, hal ini tidaklah lepas dari identitas Xiaoyan sebagai murid Yaolo, sehingga mereka berdua tidaklah bisa memandangnya sebelah mata. Singkatnya, meski tetua Menarapil tidak ikut dalam misi penyelamatan Yaolo, tetapi untungnya Tiejian bersedia membantunya. Bahkan dengan pengalaman bertarung di benua Doki Feng Zunze, sangat yakin bisa mengatasi aula jiwa. Merasa ucapan ini terlalu berlebihan, Tiejian lantas meminta Xiaoyan tidak perlu sungkan-sungkan pasalnya. Demi membalaskan jasa Yaolo di masa lalu, Tiejian siap mempertaruhkan nyawanya meskipun harus tewas di medan perang nantinya. 好，如今我无牵无挂，若非药尊者，我血仇。 Mendengarkan keputusan Tiejian, Xiaoyan pun bilang dengan adanya 5 dozun, mereka memiliki peluang sekitar 70% untuk menyelamatkan sang guru. Oleh sebab itu, Xiaoyan segera menunjukkan boneka spiritual di ranah dozun, terlebih lagi setelah dirinya berhasil menguasai teknik baru Xiaoyan, sangat percaya bisa mengatasi salah satu tetua aula jiwa. 老师，等着弟子，明天我已经等了太久。 Singkat cerita, sesampainya di pegunungan jiwa mati Tiejian, lantas mengatakan menurut informasi yang pernah dia terima, wilayah ini dipenuhi oleh kabut dingin. Bahkan jika mereka bergerak melalui jalur udara, kemungkinan aula jiwa bisa mendeteksi keberadaan mereka, sehingga Tiejian menyarankan Xiaoyan mengambil jalur darat setelah memasuki area hutan, serta melihat hari sudah mulai gelap, bahkan di tengah kabut dingin, bisa membuat mereka tersesat. Dan rombongan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Di waktu yang sama, Tiejian langsung menaburkan bubuk racikan di sekeliling area tersebut, sehingga menarik perhatian Xian, serta menanyakan apa yang baru saja dia taburkan Tiejian. Bilang itu adalah kotoran binatang iblis level tinggi, dapat mengusir beberapa jenis binatang lain. 恶心！ 这些是高阶魔兽的粪便。 Sementara itu melihat kecemasan dalam diri Xiaoyan serta mendengar jika misi ini gagal mereka tidak mungkin memiliki kesempatan lagi untuk menyelamatkan Yaolo Feng Zunze, lantas mencoba untuk menenangkan Xiaoyan. Meskipun wilayah pegunungan jiwa mati sangat luas, akan tetapi skala aula jiwa tidaklah kecil. Bahkan untuk menemukan Yaolo tidaklah sesulit seperti apa yang dibayangkan Xiaoyan, sehingga dia memintanya untuk tidak terlalu mencemaskan hal ini. 虽然高阶魔兽粪便可阻亡魂山脉，夜间才是魔兽最为，有些太安静了。 Mereka semua yang siap-siap melihat apakah ada pergerakan aneh yang akan muncul secara tiba-tiba, di mana ketika semua terdiam mencari tanda-tanda pergerakan yang mencurigakan. Dari balik semak-semak muncullah gerombolan binatang semut pemakan batu, yang konon katanya puncak predator di pegunungan jiwa mati. Di sana Tiejian yang meminta semua untuk tetap tenang sambil jangan bikin keributan yang memancing pihak aula jiwa. Tentu aja hati Xiaoyan makin dibikin tak karuan. Apakah mereka harus mundur dulu dan menunda misi penyelamatan ini? Karena Master Tianjian bilang, jika binatang roh tingkat 8 aja bisa dikalahkan para semut pemakan batu itu. Karena jumlahnya terbilang sangatlah banyak di momen ini Xian, yang merupakan ras binatang sihir pun langsung menerobos barisan semut pemakan batu itu. 四周都是。 等下， 啊，原来是些小蚂蚁呀！ Xian yang balik-balik dengan ekspresi tengilnya sambil nyuruh mereka nebak apa yang dirinya bawa kala itu. Seketika semua orang pun dibikin kaget ketakutan nih. Karena Xian bisa-bisanya bawa ratu semut pemakan batu. Kayak mainan aja kata Xian sih.
Mereka nggak perlu takut karena Ratu Semut itu udah jadi sahabatnya Xian melihat hal itu. Feng Zunze dan Tie Jian pun seketika ketar-ketir sama kelakuan mengejutkan bocil kematian satu ini. 别这么紧张。整个亡魂山脉可都算是事实亡魂山脉最为霸道的魔兽岩听境。你这小丫头也是个深藏不露的主。这小丫头还有这一手。 Saat itu Xiaoyan kepikiran untuk bertanya kepada Ratu Semut itu, apakah mereka tahu keberadaan aula jiwa yang berada di pegunungan jiwa mati? Xian pun langsung bertanya kepada Ratu Semut itu, setelah Ratu Semut dapat info dari anak buahnya. Kalau ada satu semut yang pernah ke tempat aula jiwa di dekat sana. 不像人也不像鬼的家伙。 Sang Ratu Semut pun ngasih tahu. Xian, lokasi aula jiwa berada tidak jauh. Bisa ditempuh dalam beberapa puluh menit saja udah sampai. Tapi Xiaoyan dan kawan-kawan masih tak tahu nih kalau Xian lagi ngomong apa. Karena dari tadi sih ngomongnya pakai bahasa binatang sihir. Dan karena lokasi musuh udah jelas, Ratu Semut itu pun langsung memandu mereka ke tempat aula jiwa. 跟我来吧。这小丫头可立了大功啊！ Beberapa saat kemudian ketika mereka udah setengah jalan dan bentar lagi sampai di tempat aula jiwa Shin pun beralih ke tempatnya Yaulou, di mana dirinya saat itu sedang dirantai dengan tanpa ada penjagaan sama sekali. Namun ada semacam formasi pelindung yang mengurung Yaulou di sana, dan ketika terlihat mata berwarna ungu menyala mengawasi Yaulou, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Nah, itulah akhir dari episode ke-130-nya. Gimana pendapat kalian tentang perjalanan sang jagoan kita Xiaoyan? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai habis, dan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan aktifin juga loncengnya biar tidak ketinggalan alur cerita seru berikutnya. See you next time, guys!